Dalam video kali ini, saya akan merangkum beberapa bahan bacaan yang terkait dengan training and development. Poin-poin yang disampaikan merupakan gambaran awal tentang training and development. Jadi, masih sangat perlu explore lagi tentang bahan bacaan lainnya. Saat kita ngomongin training and development, maka menurut saya Anda harus tahu dulu bedanya apa itu training dan development, dan mungkin juga nanti ada kaitannya dengan perbedaan dengan pendidikan, begitu ya. Kemudian kita akan belajar tentang pendekatan sistematis yang ada dalam training, serta bagaimana evaluasi training and development itu dilakukan. Evaluasi training and development sendiri merupakan salah satu bagian yang ada di dalam pendekatan sistematis dalam training. Kita mulai dulu dengan apa sih pentingnya melakukan training and development. Jadi karena organisasi itu terus tumbuh dan berkembang, dan dia hidup dalam sebuah lingkungan yang lebih besar daripada organisasinya gitu ya, ada namanya suprasistemnya, maka akan terjadi berbagai macam perubahan. Yang pertama, kita harus memikirkan bahwa karyawan kita merupakan orang yang selalu harus diupdate gitu ya, sebagai capital, human capital, tidak hanya memperkerjakan mereka untuk berkinerja dengan baik, tapi kita juga harus memikirkan tentang bagaimana membuat mereka berkembang sebagai seorang individu yang juga nantinya akan mendukung perkembangan dari organisasi. Keusangan karyawan atau tidak update-nya karyawan ini mungkin saja akan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya perubahan peningkatan kemampuan teknis yang ada di dunia kerja. Kalau dulu semua orang tidak harus bisa menggunakan komputer begitu ya, tapi sekarang kemampuan teknisnya berubah, kita harus bisa menggunakan komputer. Kalau dulu nggak ada yang namanya digital health, tapi sekarang ada digital health, berarti kalau ada produknya digital health, kita sebagai karyawan ya atau tenaganya, kita harus bisa menggunakan digital health tadi, dan itu harus ditingkatkan kemampuannya melalui training and development. Mungkin juga keusangan karyawan ini karena ada perubahan budaya organisasi kita, begitu ya. Jadi perubahan budaya organisasi yang dulunya mungkin lebih berorientasi internal, saat ini semuanya selalu dibuka. Di era digitalisasi perlu lebih berwawasan eksternal, maka harusnya kita juga harus membuat bawahan kita atau tenaga kita itu untuk juga punya wawasan tadi. Jadi perlu diupdate melalui training and development. Beberapa hal tadi merupakan bentuk-bentuk perubahan yang mungkin saja terjadi di akhir-akhir ini. Nanti silakan dicek lagi bedanya, apalagi bentuk perubahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah training and development itu dibutuhkan untuk meningkatkan karir seseorang. Jadi ingat, dalam bekerja itu yang dicari kan rewardnya tidak hanya reward finansial saja, tapi juga ada reward yang non-finansial. Bentuk reward non-finansial yang sangat penting adalah tentang bagaimana membuat orang itu berkembang, begitu ya. Tidak mungkin satu orang masuk ke dalam organisasi cita-citanya ya cuma jadi posisi teknis aja gitu ya, frontline staff saja. Pasti dia juga punya pemikiran, oh nanti kalau saya masuk di situ misalnya jadi perawat begitu ya, pasti saya ingin suatu saat saya akan juga diangkat jadi sebagai kepala perawat. Jadi pasti akan ada motivasi seseorang itu untuk meningkat karirnya begitu. Jadi peningkatan karir itu juga membutuhkan adanya sebuah training and development. Kalau teman-teman baca peraturan Menteri Kesehatan tentang kualifikasi teknis tenaga kesehatan yang dapat menjadi pejabat struktural, di situ disebutkan ada posisi-posisi tertentu, misalnya kepala puskesmas begitu ya. Di situ disebutkan harusnya kalau jadi kepala puskesmas dia harus punya sertifikat pelatihan apa, manajemen kesehatan yang seperti apa. Dia harus punya level pendidikan yang backgroundnya S1 atau S2 gitu ya. Jadi di situ memang sudah disebutkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pejabat. Nah, peningkatan karir
harus didukung dengan pemenuhan organisasi terhadap menyiapkan orang-orang tadi memiliki kualifikasi tersebut. Peningkatan kualifikasi tadi sebenarnya juga tidak hanya berhubungan atau demi kepentingan karyawan saja, tapi juga kepentingan dari organisasi gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan orang-orang kita untuk nantinya suatu saat dia akan menempati posisi yang mana. Untuk mendapat posisi tadi, saya harus menyiapkan apa saja, pelatihan, pendidikan, gitu ya. Kemudian pentingnya training and development juga adalah untuk mengelola turnover karyawan, gitu ya. Turnover karyawan itu arus keluar masuknya karyawan dari organisasi, ada yang masuk sebagai karyawan baru, ada yang resign, ada yang dia pindah bekerja, begitu, itu turnover karyawan. Nah, untuk mengatasi turnover karyawan tadi, kita butuh untuk mengembangkan karyawan baru. Jadi intinya sama seperti peningkatan karir, tapi kalau turnover karyawan orientasinya memang masih untuk yang existing saat ini, begitu, tidak visioner ke depan. Tapi intinya tetap harus menyiapkan orang-orang tadi. Lalu bedanya apa training and development? Banyak orang yang beranggapan bahwa training and development itu sebuah hal yang sama karena selalu dikaitkan dengan satu kalimat gitu ya, training and development gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat perbedaan keduanya. Bisa dilihat dari fokusnya, time frame-nya, dan juga efektivitas ukuran yang digunakan. Misalnya kalau training itu lebih berfokus pada perilaku tertentu, spesifik behavior yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaannya saat ini. Contohnya misalnya kalau saya dosen, berarti yang dibutuhkan saya saat ini, tugas saya adalah menulis atau mengajar begitu ya, online kelas. Nah, berarti harusnya untuk menyiapkan saya bisa mengerjakan tugas saya menjadi pengajar di kelas digital, berarti saya harusnya mendapatkan pelatihan atau pelatihan untuk bagaimana merancang sebuah kelas digital yang bagus begitu. Itu yang saat ini. Tapi kalau development itu lebih kepada peningkatan kapasitas seseorang untuk mencapai posisi tertentu begitu ya. Development lebih berorientasi longer term. Makanya di time frame-nya itu ada ngomong short term, ada longer term. Kalau development itu dia longer term. Jadi kalau saya tadi dosen, berarti saya kan ada nih jenjang jabatannya dari yang masih asisten ahli yang awal sendiri begitu ya sampai yang ke profesor. Nah, untuk mengembangkan saya yang disebut development, berarti saya harus menyiapkan diri saya, organisasi menyiapkan dosennya untuk bisa mencapai posisi tertingginya tadi, jabatan atau karir tertingginya jadi profesor begitu ya. Nah, itu kan akan membutuhkan banyak hal, tidak hanya training saja, tidak hanya tadi misalnya digital class saja akan tiba-tiba jadi profesor, karena kita tahu bahwa untuk jadi seorang profesor, orang tadi harus lulus S3, orang tadi harus punya kemampuan untuk menulis, mempublikasikan gitu ya, publikasi yang banyak gitu ya. Jadi pada posisi saat ini dicek apa yang kurang untuk mencapai posisi tadi, lalu organisasi akan memberikan treatment, entah bentuknya bisa pendidikan, bisa pelatihan yang tersistematis gitu ya, tidak hanya satu kali, pasti akan ada rangkaiannya gitu, rencana pelatihan, rencana pendidikan yang dibutuhkan untuk mencapai kualifikasi pada posisi tertingginya tadi gitu. Itu yang disebut dengan development. Nah, hal tadi mungkin akan bisa dijelaskan dalam yang namanya gap concept, jadi konsep kesenjangan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang training, development, begitu ya. Ada satu lagi tentang pendidikan. Jadi kalau pendidikan sifatnya lebih memberikan conceptual skill, gitu ya. Kalau training itu lebih pada teknis pekerjaannya saat ini. Kalau pendidikan dia memberikan wawasan konseptual kepada seseorang.
bisa berhubungan dengan pekerjaannya saat ini, tapi bisa juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya saat ini, tapi akan disesuaikan dengan target development-nya tadi. Gitu. Itu bedanya training, education, dan juga development. Ini yang disebut dengan gap konsep ya, ada gap konsep, ada as konsep. Jadi kalau gap konsep ini yang digambar ini. Jadi kalau kita mengaitkan antara hasil pekerjaannya, kinerja seseorang dengan waktunya, kita kan bisa tahu bahwa ada actual curve. Actual curve itu yang hasilnya saat ini, ada juga expected curve. Expected curve itu lebih pada ke target seseorang. Seseorang itu setiap pekerjaan pasti akan punya target ya, punya target kinerja yang harus dipenuhi begitu. Nah, saat kita membandingkan target kinerja dengan capaian kinerjanya, itu mungkin saja akan muncul gap di sini atau kesenjangan. Kesenjangan inilah yang di dalam training and development harusnya diisi dengan sebuah atau serangkaian pelatihan untuk memenuhi gap tadi agar membantu karyawan bisa mencapai target yang dibutuhkan. Apa yang ada di dalam kesenjangan ini? Kesenjangan ini bentuknya bisa macam-macam begitu ya. Apakah itu tentang attitude, perilaku bekerjanya, gitu ya, skill-nya, keterampilan bekerjanya, ataupun knowledge-nya, pengetahuan saja. Dari ketiga ini, yang paling mudah diintervensi adalah yang knowledge. Jadi kalau pengetahuan itu kan gampang, orang itu tidak tahu, biar dia tahu, kita kasih tahu aja gitu ya, informasinya apa gitu ya. Bentuk pelatihannya mungkin hanya berupa sosialisasi saja, tapi saat kita ngomongin tentang skill atau keterampilan, maka di situ akan membutuhkan metode pelatihan yang berbeda. Harusnya ada praktek dong kalau misalnya ngomongin tentang keterampilan gitu ya. Dan beda lagi kalau itu yang dirubah adalah attitude-nya. Mungkin akan membutuhkan metode pelatihan semacam coaching atau mentoring gitu ya. Jadi kesenjangan dari attitude, skill, dan knowledge ini harus dipenuhi melalui pelatihan. Pemenuhan pelatihannya akan menentukan metode pelatihan yang paling cocok untuk mencapai pemenuhan kesenjangan ini. 5 prinsip dalam pembelajaran itu akan dibutuhkan dalam melakukan pelatihan ya. Nggak mungkin setelah satu kali pelatihan akan tiba-tiba berubah begitu kalau tidak ada pemenuhan dari prinsip ini gitu. Yang pertama adalah partisipasi. Jadi harusnya ada trainee-nya, ada pelatihnya yang akan membantu seseorang untuk membantu tenaga tadi untuk belajar sambil melakukan sesuatu begitu. Kemudian harusnya ada repetisi. Tidak mungkin dalam satu kali intervensi harusnya sudah selesai. Pasti kan harusnya diulang-ulang gitu ya agar mereka belajar. Misalnya kayak sekarang kita kuliah gitu. Kita kuliah kalau saya cuma ngomong gini saja mungkin tidak akan ada perubahan berarti gitu ya. Langsung hilang gitu. Setelah saya ngomong mungkin udah nggak inget lagi. Tapi kalau kita repetisi misalnya kita kasih kuis atau kita nanti kasih tanya jawab gitu akan ada retensi yang lebih baik. Kemudian ada harusnya learning itu relevan. Jadi bahan yang disampaikan, materi yang disampaikan itu sesuai dan memang dibutuhkan untuk pencapaian target tersebut. Dan yang paling penting juga ada transference gitu ya. Ada simulasi biar orang itu akan lebih mudah menangkap atau mendapatkan retensi. Nanti kita akan lihat ada namanya piramida retensi begitu ya. Metode pelatihan dan bentuknya itu akan memberikan efek yang berbeda dalam retensi seseorang terhadap sebuah materi. Dan yang terakhir juga prinsip learning harus ada feedback. Nggak mungkin kalau cuman satu arah begini tanpa ada feedback, itu tidak akan memberikan hasil yang baik juga.
Kemudian ini adalah sistem approach to training. Jadi sistem approach to training kita mulai dari perencanaan training yang pasti akan dimulai dari sebuah training need assessment, mencari tahu sebenarnya pelatihan yang dibutuhkan itu pelatihan apa sih, kesenjangan yang ada tadi loh, kesenjangan tadi yang ada di tenaga kerja saya itu kesenjangannya apa gitu. Berarti saya harus kasih pelatihan apa, itu yang disebut dengan training need assessment. Training need assessment sendiri kalau kalian belajar itu ada beberapa level gitu ya, mulai dari organisasi, kemudian task, dan sampai ke individunya. Kemudian kalau kita sudah tahu kesenjangannya apa dan pelatihan yang dibutuhkan kira-kira apa, maka kita harus mendesain training tadi, mulai dari memilih trainingnya, memilih training metodenya, sampai juga kontennya yang harusnya disampaikan apa. Dalam merancang ini tadi kita harus ingat 5 prinsip learning yang tadi kita sudah pelajari gitu ya. Kemudian lalu kita lakukan trainingnya, dan jangan lupa untuk melakukan evaluasi terhadap training. Penentuan yang disebut dengan evaluasi, konsep evaluasi sendiri adalah selalu membandingkan antara target dan juga capaian. Jadi jangan lupa saat merencanakan sebuah training, maka Anda juga harus menentukan targetnya yang akan set untuk pelatihan tadi apa. Nanti kalau kita sudah tahu targetnya apa, kita bisa membandingkan dengan capaiannya setelah melakukan training. Untuk training need assessment sendiri kita akan membutuhkan banyak macam data begitu ya. Kita lihat dulu kita mau melakukan level training need assessment ini pada level yang mana. Misalnya tadi kita sudah sampaikan gitu ya, ada level TNI itu yang organisasi, ada yang job atau task, ada juga yang individual employee sources-nya. Dan TNI ini akan mencari kesenjangan tadi, attitude, skill, dan juga knowledge tadi pada ketiga level ini. Misalnya kalau kita ngomongin tentang level organisasi, maka kita akan melihat data-data itu pada levelnya yang unitnya adalah organisasi. Misalnya kebutuhan organisasi saat ini misalnya di rumah sakit sekarang adalah semuanya kok ngomongin tentang digital health ya. Semuanya sekarang digital health mulai banyak dilakukan begitu. Dan itu levelnya pada organisasi, karena organisasi membutuhkan sebuah sebuah produk baru atau penggunaan produk baru tadi yang disebut digital health tadi, yang sebelumnya nggak ada sekarang ada, tentu kan pasti akan memberikan kesenjangan, sehingga pasti harusnya ada pemenuhan atau peningkatan kemampuan dari semua orang yang ada di dalam organisasi tadi untuk melakukan digital health tadi. Itu contohnya gitu ya pada level organisasi. Sementara kalau kita ngomongin pada job dan task sources, itu pasti akan sangat terkait dengan analisis jabatan dari setiap orang. Ingat pada pertemuan awal sebelum kita melakukan perencanaan rekrutmen begitu ya, itu kan pasti akan sangat terkait dengan jenis pekerjaannya apa. Misalnya kalau dia seorang promotor kesehatan, maka pasti akan ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaannya tadi, dan itu semuanya sebenarnya sudah ada dalam uraian job description-nya. Saat kita sudah punya job description-nya, kita bisa lihat dari situ apa saja kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan gitu ya. Kalau promotor kesehatan mungkin karena dia harus bisa harus bisa membuat sebuah media promosi yang baik, sementara sekarang eranya sudah baru, maka harusnya mereka dilatih untuk bisa membuat sebuah media promosi kesehatan digital yang bagus. Dan itu pasti akan berbeda kalau pekerjaannya beda lagi gitu ya, dokter gitu, pekerjaannya kan beda, jadi dia mungkin tidak akan membutuhkan pelatihan terkait penyusunan promosi media promosi kesehatannya.
Tuh, jadi itu yang ngomongin tentang job dan tasknya pasti akan sangat berbeda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Selain itu, kita juga akan punya individual employee services-nya. Dari ini ngomongin tentang individual levelnya TNA ya. Jadi kalau yang ini lebih dilihat dari kemampuan seseorang individunya. Kalau misalnya akan spesifik untuk setiap individunya, gitu. Individunya, oh dia seorang sekretaris, tapi kemudian ternyata dia nggak bisa ngetik dengan cepat gitu ya. Nah, berarti harusnya kita kasih pelatihan tentang bagaimana mengoperasikan komputer misalnya gitu kan, setelah kita melihat hasil kerja dari individu tersebut. Jadi itu perbedaan ketiga jenis level training need assessment. Ada juga lagi ADDI model. Jadi kalau ADDI model ini sebenarnya mirip ya dengan sistem approach tadi, tapi dia lebih menunjukkan lebih ke apa? Kontennya juga diperhatikan gitu ya, mulai dari analisis tadi sama sebenarnya training need assessment-nya. Kalau kita sudah analisis berarti sudah tahu apa pelatihannya, lalu kita mendesain learning objektifnya, formatnya sama ya kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih ke desain gitu kan, ada kan training design yang tengah tadi, kemudian develop, implement, dan evaluate. Jadi ada banyak model sistematis yang menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya melakukan atau merancang sebuah training. Tapi sebenarnya prinsipnya sama, dimulai dari cari dulu kesenjangannya, rancang dulu, nanti kalau sudah ketemu kesenjangannya, rancang dulu pelatihan yang akan dilakukan seperti apa, lakukan penelitian pelatihannya, dan juga terakhir jangan lupa dievaluasi. Nah, lalu apa yang harusnya kita sampaikan di dalam pelatihan? Ingat bahwa pelatihan itu adalah untuk memenuhi kesenjangan yang ada di dalam pekerjaannya saat ini, begitu ya. Maka kita harus tahu bahwa materi-materi yang kita berikan itu akan terkait dengan pekerjaannya saat ini, dan sebenarnya bisa dibedakan menjadi tiga dimensi gitu. Yang pertama adalah dimensi they must know atau must know competence gitu ya. Jadi saat ini mereka itu untuk bisa melakukan pekerjaannya harusnya itu dia bisa apa aja. Kalau promotor kesehatan, oh harusnya dia bisa komunikasi, itu wajib gitu ya. Jadi itu materi atau pelatihan atau konsep yang harusnya atau apa ya, keterampilan yang harusnya dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaannya tadi. Ada juga yang dimensi they should know. Kalau they should learn ini, kalau kita kasih materinya itu akan bisa meningkatkan kinerjanya seseorang tadi. Berbeda lagi kalau will be nice them to know gitu ya, nice to know dimension. Nice to know dimension itu sebenarnya nggak dibutuhkan untuk bisa mengerjakan pekerjaannya, tapi akan sangat bagus kalau memang mereka bisa tahu konsep tadi gitu ya. Mungkin itu akan meningkatkan kreativitas inovasinya mereka gitu ya. Jadi kita bisa pilih ada yang harus mereka tahu untuk bisa mengerjakan pekerjaannya, ada yang sebaiknya mereka tahu agar improvement kinerjanya meningkat gitu ya. Ada juga yang nice to know. Jadi kalau nice to know itu akan membuat wawasannya lebih bagus dan mungkin akan bisa meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Kalau kita ngomongin tentang training delivery option, itu kita bisa lihat dari siapa pelaksananya begitu ya. Ada pelatihan yang dilakukan in-house training yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Nanti di situ akan ada banyak pilihan pelatihannya seperti apa, misalnya apakah akan on the job training gitu ya, sambil kerja sambil dilatih, apakah itu nanti ngomongin ada mentoring dan coaching, jadi setiap orang akan diberikan satu mentor untuk memfasilitasi mereka biar bisa bekerja dengan baik. Ada job shadowing yang mereka harusnya ngikut aja kepada senior, nanti dia akan bisa mendapatkan ilmu dari situ gitu ya. Ataukah cross training kalau memang dia dikembangkannya untuk posisi yang lain juga, misalnya kalau cross training itu
biar mereka tahu bagaimana orang lain juga mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Tapi sangat jarang sekali cross training ini di kesehatan. Kenapa demikian? Karena setiap pekerjaan atau tugas di kesehatan itu kan pasti sudah punya wewenang tertentu. Nggak mungkin seorang cross training gitu ya, promotor kesehatan kemudian di cross trainingkan ke pekerjaan yang di luar wewenangnya dia gitu ya. Itu jarang banget di kesehatan juga. Itu yang internal ya. Ada berbagai macam cara atau metode yang bisa digunakan untuk yang internal trainingnya. Ada juga yang dia eksternal. Jadi ada pelatihan, kita ikutkan orang tadi ke pelatihannya. Jadi ada banyak macam-macamnya juga. Nah, untuk development model sendiri, tadi kan kita baru ngomongin training ya. Trainingnya itu kan cuma satu part gitu ya. Nah, tapi untuk bisa mengembangkan seseorang sebenarnya ada prinsip 70, 20, 10. Jadi yang paling baik kalau kita bisa memberikan 70% itu on the job training. Jadi karena itu akan langsung mereka melakukan pekerjaannya, pasti retensinya akan lebih baik. Kemudian 20% itu near the job-nya, dan yang 10% itu off the job-nya. Jadi yang dari luar, yang tadi classroom training, online training, distance training tadi itu harusnya jangan terlalu banyak gitu ya, 10% saja cukup. Tapi harusnya yang lebih banyak adalah kalau sudah selesai pelatihan tadi, ilmu yang didapatkan dari pelatihan atau pendidikan tadi itu bisa digunakan di on the job trainingnya, di on the jobnya, di pekerjaannya. Jadi kita bisa tahu mereka benar atau tidak dalam menangkap ilmu yang ada di off the job trainingnya. Dan itu menjadi salah satu cara juga saat melakukan evaluasinya. Jadi ada namanya Kirkpatrick 4-level model. Kita ngomongin tentang reaksi, learning, behavior, dan result. Itu yang dilihat dalam evaluasi training yang dipaparkan oleh Kirkpatrick. Reaction itu saat program pelatihan itu berjalan gitu ya. Berapa banyak orang yang responsif angkat tangan, berapa banyak orang yang komunikatif saat pelatihan gitu ya. Learning, seberapa banyak retensinya mereka dapat diukur dari misalnya pre, post, dan tesnya, begitu. Itu pembelajarannya, ilmunya, learning yang didapat. Ada juga behavior, setelah mereka kembali ke tempat kerjanya setelah pelatihan, apakah perilaku bekerjanya itu akan berubah. Caranya gimana mengevaluasi? Bisa kita survei setelah beberapa bulan pelatihan, kita cek lagi apakah tetap bisa menggunakan ilmu yang didapat di pelatihan gitu ya. Kita tanyain atasannya gitu. Itu behavior. Dan yang terakhir adalah yang result. Kalau yang result ini masih sangat panjang gitu ya, jangka panjang gitu ya. Apakah peningkatan behavior tadi, perubahan behavior tadi akan bisa membuat peningkatan kinerjanya? Pasti pengukurannya masih akan bentuknya jangka panjang. Baik, itu sebenarnya hal yang garis besar bisa dipahami dulu di awal sebelum kita melakukan systematic approach tadi, mulai dari training sampai ke evaluasi. Terima kasih.